Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita panjang umur dalam ketaatan menjalankan ibadah kepadanya, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang halal serta berkah, keturunan yang soleh dan solihah, dan kelak nanti Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu, setiap amal ibadah yang kita lakukan secara ikhlas, ridho karena Allah, akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi begitu sulit untuk melaksanakannya karena berbagai alasan, seperti aktivitas yang sangat padat luar biasa, bekerja dari pagi sampai sore, sehingga kita tidak bisa mengatur waktu yang baik. Padahal kita sebagai hamba Allah diciptakan tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hal atau perkara yang kita ketahui manfaatnya begitu besar, yang kita tahu padilahnya begitu besar, tapi seakan-akan kita tidak peduli dan kita abaikan begitu saja. Bahkan kita pandang sebelah mata, sehingga ada beberapa hal dalam Islam yang sebagian orang atau kebanyakan orang tahu akan amalan tersebut, tetapi kita tidak mengerjakannya, bahkan kita tidak peduli sama sekali dengan berbagai macam kesibukan yang telah disebutkan di atas. Lalu hal apa itu saja? Yang kita ketahui tapi kita malas untuk melaksanakannya. Bahkan kita cuek saja, apalagi di zaman yang serba canggih dan serba modern di zaman milenial ini. Yang pertama, ibadah sholat. Kita mengetahui sholat berjamaah, sholat yang dilakukan secara berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendirian, dengan mendapat pahala lebih dari 27 derajat. Tapi kebanyakan orang tidak mampu untuk melaksanakannya. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena dia cuek saja mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja melaksanakan sholat, tapi tidak memaksakan untuk berjamaah di masjid. Yang kedua, kita tahu bahwa seorang yang terus basah lisannya untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan asma-asma Allah, di antaranya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi
sebanyak 100 kali dalam sehari, itu akan menghapuskan semua dosa-dosa kita, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi Masya Allah, kita benar-benar jarang, bahkan sulit istiqomah untuk melaksanakan zikir tersebut. Yang ketiga, sholat sunat duha. Kita tahu pahala dari sholat sunat duha adalah setara dengan 360 sedekah. Tapi kita tidak bisa istiqomah untuk menjalankannya. Masih bolong-bolong. Hari ini melaksanakan, besoknya mungkin tidak bisa melaksanakan. Karena harus pagi-pagi bekerja atau ada kesibukan lainnya. Padahal pahalanya sangat luar biasa. Yang keempat, kita mengetahui bahwa orang yang berpuasa sunnah satu hari saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajahnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 tahun, diibaratkan dalam sebuah perjalanan. Tetapi sayang, di bulan Ramadan kebanyakan orang-orang tidak bisa menahan lapar. Justru secara terang-terangan mereka tidak berpuasa. Yang kelima, pahala orang yang menjenguk orang sakit. Disebutkan bahwa siapa saja yang menjenguk orang sakit, maka dia akan diikuti oleh 70.000 malaikat yang meminta ampun untuknya atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Tapi di zaman sekarang ini, boro-boro kita bisa menyempatkan menjenguk orang sakit, bahkan saudara sekalipun sudah susah untuk melakukan hal itu. Na'udzubillah. Yang keenam, orang-orang yang membantu pembangunan masjid, walaupun masjid itu hanya sebesar perumpamaan sarang burung, akan Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Tapi kebanyakan sekarang orang tidak mau bersedekah untuk itu. Malah kebanyakan dibuat untuk sesuatu hal yang tidak penting. Padahal sesungguhnya rezeki yang kita miliki dan yang akan kita nikmati di akhirat nanti adalah sedekah. Sedekah yang dikhususkan untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid, sarana umum, jalan, atau sekolah-sekolah Islam yang diniatkan sedekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor 7, bahwa seorang yang memuliakan anak yatim, maka pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seperti orang yang berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka, atau seorang yang melaksanakan sholat sepanjang malam tanpa berhenti. Tetapi sayang, sangat sulit sekali menemukan orang yang menyayangi, membantu anak yatim di zaman sekarang ini. Yang kedelapan, kita mengetahui bahwa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kita akan mendapat 10 kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap hari. Tidak perlu banyak, asal istiqomah
satu hari setelah selesai sholat fardu misalnya satu ayat, sholat fardu berikutnya satu ayat, demikian seterusnya. Yang penting kita bisa istiqomah. Yang kesembilan, kita mengetahui bahwa haji yang mabrur pahalanya adalah surga dan diampuni dosa-dosanya sehingga suci kembali seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tetapi di zaman sekarang ini, orang-orang yang mempunyai harta dan sudah berkewajiban untuk berhaji, mereka tidak sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Yang ke-10, kita mengetahui bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak sholat malam, sejalan dengan sholat fardu yang ia kerjakan. Karena bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan di tengah kesibukan mereka berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor ke-11, semua umat Islam mengetahui bahwa kiamat pasti terjadi, dan itu pasti terjadi dan pasti kita alami. Fase itu akan kita alami dari mulai alam lahir, alam dunia, alam kubur, sampai alam barzah kita dibangkitkan dari kubur. Tetapi kebanyakan orang tidak mempersiapkan untuk hal itu. Mereka lupa bahwa sesungguhnya kita akan kembali ke alam akhirat dan dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat bercocok tanam, ladang bercocok tanam yang hasilnya nanti akan kita petik di akhirat. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah kita sering menyaksikan orang-orang yang sudah wafat mendahului kita. Itu adalah sebuah ibrah atau sebuah gambaran untuk kita. Kita semuanya pasti akan merasakannya. Dan harusnya itu dijadikan salah satu tanda atau salah satu buat kita introspeksi diri kita. Sudah siapkah kita untuk menghadapi itu? Sudah berapa jauhkah? Sudah berapa banyakkah amalan yang telah kita perbuat untuk bekal kita di alam yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat? Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari sekarang, mari kita perbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Setidaknya hal-hal yang baik, hal-hal yang baik yang mendapatkan pahala, yang mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, step by step, sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita bisa istiqomah dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Jazirah Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.